Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi 7 April hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fajar Trimahardika, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Pasien positif di Kaltim jadi 25. Wali Kota Samarinda ultimatum pelabuhan 2 hari. Satu lagi pasien positif dirawat di RSUD Syahrani Samarinda, seorang laki-laki 45 tahun yang punya riwayat perjalanan ke Bogor. Dengan demikian, kini di Samarinda ada 4 pasien dirawat dalam ruang isolasi. Simak informasinya. Pasien positif corona di Kalimantan Timur bertambah 1 orang. Dengan demikian, per hari Minggu 5 April 2020, total ada 25 orang terkonfirmasi positif. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kaltim itu sekaligus mengklarifikasi data yang dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Data yang diumumkan oleh tim pusat menyebut ada pertambahan pasien positif sebanyak 6 orang. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dalam telekonferensi dengan wartawan, tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim sudah melakukan klarifikasi data dengan tim di pemerintah pusat. Yang betul pertambahan positif di Kaltim adalah 1 orang, yaitu pasien di Samarinda. Penambahan pasien positif di Samarinda, seorang lelaki berusia 45 tahun, punya riwayat perjalanan ke Bogor tapi tidak termasuk dalam klaster manapun. Berangkat ke Bogor via Jakarta pada 9 Maret dan kembali via Bandara APT Pranoto Samarinda pada 14 Maret. Pada 21 Maret ada keluhan batuk-batuk dan tanggal 30 Maret karena belum juga sembuh, memutuskan memeriksakan ke Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Karena gejala sakitnya mengarah pada COVID-19, maka oleh dokter dirujuk ke RSUD Awe Syahrani. Hasil cek laboratorium diumumkan pasien positif. Sementara untuk orang dalam pemantauan atau ODP di Kaltim bertambah 253 orang, sehingga total kini menjadi 2.609 orang. Dari jumlah itu dinyatakan selesai dipantau 1.951 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP di Kaltim bertambah 2 kasus, yakni di Kutai Barat. Total PDP saat ini 220 orang dengan dinyatakan negatif sebanyak 130 orang. Pasien positif 25 orang, 2 sembuh dan 1 meninggal. Sisanya masih menunggu proses hasil tes laboratorium. Sementara itu, data secara nasional menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, per hari Minggu 5 April terjadi penambahan kasus positif atau terkonfirmasi corona. Penambahan sebanyak 176 orang terkonfirmasi positif sehingga total menjadi 2.268 kasus. Kemudian 14 orang sembuh menjadi total 164 sembuh dan total meninggal 198 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan perjuangan pemuda Pancasila. Tak heran, pada saat terjadi pandemi COVID-19, segenap komponen organisasi ini turun ke bawah, menemani masyarakat dan membantu kesulitan yang sedang dialami. Simak informasinya. Inilah yang dilakukan kader-kader pemuda Pancasila di Kalimantan Timur. Di saat pandemi virus corona melanda dan masyarakat berada dalam situasi sulit, kader-kader pemuda Pancasila sejak 2 pekan terakhir datang membantu membagi sembako kepada warga yang membutuhkan. Gerakan sosial kemasyarakatan tak hanya di Kota Samarinda tapi juga di seluruh Kaltim. Di Kutai Barat, Sri Kandi Pemuda Pancasila bersama Majelis Pemuda Pancasila di sana memproduksi face shield atau masker Mika. Bahkan aksi para Sri Kandi di sana mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia di Kutai Barat.
Masker Mika yang diproduksi kader-kader pemuda Pancasila diserahkan kepada para medis di puskesmas-puskesmas, kecamatan-kecamatan yang ada di Kutai Barat, serta para medis rumah sakit. Akhir pekan tadi adalah kali kedua penyerahan bantuan kepada para medis yang bekerja di front depan penanganan COVID-19. Untuk penyaluran face shield ini sendiri, hari ini telah kami salurkan ke beberapa puskesmas, yaitu Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongko, Puskesmas Linggang Bigung, Puskesmas Tring, Puskesmas Kolak Darat. Kemudian kami juga menyalurkan ke Rumah Sakit Pratama di Linggang Bigung, yang mana dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien corona. Kemudian Rumah Sakit Insan Sendawar dan Balai Pengobatan Katolik Santa Familia Barong Tongko. Gerakan di Kota Samarinda oleh Badan Sosial Kemasyarakatan atau BSK, Pemuda Pancasila Kaltim lebih masif. Sejak sepekan lalu, gerakan sosial telah dimulai, mulai penyemprotan disinfektan dan pembagian masker sampai pembagian sembako. Sembako dibagikan kepada warga yang paling terdampak, diantaranya adalah pelaku ojek online alias ojol, juga warga di perkampungan yang padat. Mewakili ketua NPW, mewakili seluruh jajaran unsur ketua 1 dan sampai 4 itu mengimbau adanya ini. Nah, BSK ini adalah sebagai pelaksana yang bagian daripada Badan Sosial Kemasyarakatan. Ini yang kita mencoba untuk mendistribusikan dan tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi di dalam 2-3 hari ini, manakala bisa dilanjutkan, kita akan melanjutkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Bupati Kutai Barat mengumumkan adanya 1 orang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar berstatus positif tertular COVID-19. Namun Dinas Kesehatan Kaltim belum memasukkan dalam daftar listing jumlah warga Kaltim yang dinyatakan positif. Simak informasinya. Terjadi perbedaan data antara pengumuman yang dilakukan Bupati Kutai Barat F. Ekyapan dengan Dinas Kesehatan Kaltim. Sebelumnya, Bupati Kutai Barat mengumumkan ada 1 orang warganya terpapar virus corona, namun pihak Dinas Kesehatan Kaltim belum memasukkannya dalam daftar listing pasien yang dinyatakan positif. Menurut Bupati Kubar saat jumpa pers dengan wartawan Sabtu 4 April 2020, 1 orang warganya dari 4 dinyatakan pasien dalam pengawasan diketahui positif tertular COVID-19. Pasien telah menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Harapan Insan Sendawar. Kesimpulan pasien positif itu didapat setelah tim gugus tugas COVID-19 rumah sakit melakukan tes menggunakan rapid test. Kata Bupati, hasil tes itu masih menunggu konfirmasi hasil tes laboratorium. Sementara di Samarinda, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, hasil positif dengan menggunakan alat rapid test hanya petunjuk awal yang membutuhkan tes laboratorium di Surabaya. Untuk kasus Kutai Barat masih menunggu konfirmasi selanjutnya. Pemeriksaan medis yang kita laksanakan, ada jumlah orang dalam pemantauan ODP kurang lebih ada 168 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan PDP ada 5 orang. Proses pemantauan ada 145 orang. Selesai pemantauan ada 23 orang. Jumlah
pasien. Dalam pengawasan PDP ada 5 orang, 2 orang dari Kecamatan Melak, 1 orang Kecamatan Barung Tongko, 1 orang Kecamatan Longiram, dan 1 orang Kecamatan Bongan. Jumlah yang dirapid Kabupaten Kutai Barat ada 33 orang. Jumlah yang negatif ada 32 orang dan hasil rapid positif 1 orang. Lalu yang 1 orang ini sudah kita isolasikan karantina di Rumah Sakit HIS, Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar. Kutai Barat sudah menerapkan isolasi terbatas dengan cara mengawasi setiap orang yang masuk ke daerah mereka. Setidaknya ada 5 pintu gerbang jalan darat dan sungai menjadi titik kewaspadaan aparat, mencegah penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Data terakhir di Kutai Barat per 5 April 2020, sebanyak 5 orang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan, namun 2 dinyatakan negatif dan 3 masih dalam proses menunggu hasil laboratorium. Sedangkan untuk kasus ODP atau orang dalam pemantauan, total ODP di Kobar ada 176 dan selesai pemantauan 29 orang. Sisanya 147 masih dalam proses pemantauan. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kebijakan Wali Kota Samarinda Syahri Jaang menutup akses darat dan laut tak direspon pihak pelabuhan. Kapal penumpang dari Sulawesi tetap berdatangan membuat masyarakat di kota itu resah. Simak informasinya. Masih adanya kapal penumpang membongkar muatan di pelabuhan Samarinda menjadi pergunjingan netizen di media sosial. Pasalnya sudah ada surat Wali Kota Samarinda Syahri Jaang untuk pembatasan akses jalan darat dan laut. Untuk akses jalan darat, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda sudah menjaga gerbang masuk seperti di kilometer 4 Lojanan arah Balikpapan. Termasuk pintu jalan tol Samarinda Balikpapan, tiap mobil yang datang dari Balikpapan diperiksa sopir dan penumpangnya. Jika diperiksa suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk kota tepian. Persoalan muncul di pelabuhan Samarinda. Kapal dari Sulawesi masih dibolehkan berlabuh membawa penumpang.
Padahal Wali Kota sudah mengirim surat kepada kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda. Dari kami rapat, saya sudah mengeluarkan surat untuk KSOP, Kementerian Perhubungan, termasuk juga masalah bandara. Ya memang ada prosedurnya, memang harus pemerintah daerah yang minta. Kita udah minta, tapi ini kan persoalan kan kebijakannya kan di pusat. Nah tadi kita minta supaya ini cepat diproses. Sekarang ini kan gampang semua, sekarang bisa lewat online semua sekarang ya, online semua bisa cepat. Nah kalau dalam beberapa hari ke depan ini tidak ada jawaban dari pemerintah pusat dan kondisi COVID-19 ini perkembangannya tetap mengkhawatirkan kita, mau nggak mau memang pemerintah daerah dengan sendiri untuk menutup itu. Ultimatum Wali Kota kepada kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan diberikan 2 hari. Karena pihak pelabuhan harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Menurut Wali Kota, untuk masalah mendesak seperti penanganan penyebaran virus corona, semestinya bisa lebih cepat karena pelayanan melalui online. 2 hari, nah sampai besok. Karena kan semua kan sekarang kan bisa cepat. Saya aja terima SK tuh baru ditandatangan oleh Mendagri, nge-share ke asosiasi pemerintah kota. Nggak sampai berapa menit sudah nyampe ke daerah-daerah sudah. Semua dokumen saya kirim ke Kabak Humas Protokol, tinggal di copy, tinggal dicetak. Cepat. Tim Kaltim TV melaporkan. Aksi sosial membantu masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona terus berdatangan. Kalangan pengusaha muda dalam organisasi HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda membagikan 1.000 paket sembako. Simak informasinya. Kebijakan jaga jarak atau physical distancing yang diterapkan pemerintah berdampak pada semua sisi kehidupan ekonomi berbagai lapisan. Paling terdampak adalah warga paling bawah berpenghasilan rendah karena tak bisa mencari nafkah keluarga akibat tak bekerja. Berbagai komponen terpanggil membantu meringankan beban hidup warga. Salah satunya adalah para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda. Para pengurus organisasi ini Senin 6 April 2020 menyalurkan 1.000 bungkus sembako yang disampaikan melalui Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Ini sumbangsih kami teman-teman di HIPMI Kota Samarinda. Sebetulnya selain 1.000 paket sembako ini ada juga wastafel yang portable itu kami simpan di Juanda di Dinas Perindustrian. Insya Allah lusa jadi. Itu satu, kemudian ada yang 1.000 paket ini. Kami ya harapannya sih ini mengajak juga teman-teman yang lain untuk bergabung dalam gerakan sosial ini. Begitu. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang menyambut baik partisipasi para pengusaha muda Samarinda. Saat ini pemerintah membutuhkan semangat gotong royong semua pihak untuk melawan penyebaran virus corona. Selain berusaha memutus mata rantai penyebaran dengan cara menjaga jarak dan berada di rumah, juga perlu partisipasi untuk menanggulangi masalah ekonomi yang dialami warga paling terdampak. Yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha muda ini luar biasa. Dan saya sendiri sudah membuat keputusan keluar, yaitu menggratiskan pemakaian PDM untuk 40.000 sekian sambungan rumah untuk masyarakat biasa per 10 kubik. Jadi masyarakat biasa dia biasa pakai 15 kubik, 20 kubik. Jadi kalau dia pakai 15 kubik atau dia pakai 20 kubik, dia hanya bayar 10 kubik. Itu yang pertama, kita berikan untuk 2 bulan pemakaian. Pemakaian April dan Mei. Artinya pada saat bulan Ramadan sudah nggak bayar lagi. Potong. Setelah itu memberikan juga gratis, 100% gratis pemakaian air untuk masjid, untuk musola, pesantren, gereja, dan lain sebagainya. Tim Kaltim TV melaporkan.
Sepasang suami istri kepergok membawa narkoba jenis sabu oleh pihak Satlantas Polres Balikpapan saat tengah melakukan penjagaan penutupan jalan di kawasan Rapak Balikpapan. Simak informasinya. BR dan SR yang merupakan pasangan suami istri dibekuk Satlantas Polres Balikpapan yang tengah berjaga penutupan jalan di kawasan Muara Rapak Balikpapan. Kedua tersangka diketahui membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok dan disembunyikan dalam jok motor. Tersangka BR mengaku jika kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Sebelum kedapatan membawa narkoba, kedua tersangka diketahui sempat menyerempet pengendara motor lain sehingga pihak Satlantas melakukan pengejaran dan pemeriksaan. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 20 gram dan uang tunai sebanyak 4 juta rupiah. Siaga. Udah berapa kali itu ngambil dari situ? Kedua kalinya. Kedua kalinya. Dengan orang yang sama? Udah ketemu orang, Bang. Jadi? Cuma ditaruh di bawah pohon, terus diarahkan. Kamu disuruh? Iya. Dibayar berapa? Enggak, orang yang nyuruh saya tuh. Oh, itu kamu beli sendiri jadi? Iya. Ini barangmu sendiri kan? Oh, mau kamu jual lagi gitu? Iya. Berapa banyak barang? 20 gram? Pak atau 20 gram? Juga menanyakan bahwasanya dengan surat-surat kendaraan tersebut setelah dilakukan pengecekan di dashboard tidak ada surat-suratnya. Sempat petugas kami atas nama Brigpol Wahid melihat satu kotak bungkus rokok yang di dashboard ya. Mungkin di sebelah situ disampaikan bahwasanya di STNK-nya. Namun pada saat diperintahkan yang bersangkutan untuk mengambil rokok tersebut, belakangnya sudah mulai mencurigakan dan sempat membuang rokok tersebut dan sempat mau melarikan diri si pengendara berinisial B ini. Setelah itu sempat ditarik oleh Brigpol Wahid dan bisa dilumpuhkan dan diamankan. Setelah itu yang bersangkutan petugas kami melapor ke Brigade Tosko dan dilakukan penjemputan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut didapatkan dari salah seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Siaga. Rencananya, sabu ini akan diecerkan oleh tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Muhammad Idris, Kaltim TV, melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebijakan Bupati Kutai Barat FX Siapan mengisolasi daerahnya dari pendatang disambut warganya. Kebijakan itu dinilai cukup baik sebagai upaya melindungi warga Kutai Barat dari serangan pandemi COVID-19. Simak informasinya. Virus corona membuat pemerintah Kabupaten Kutai Barat menurunkan kebijakan isolasi terhadap wilayahnya. Sebanyak 5 pintu masuk daratan dijaga petugas, termasuk 2 jalur sungai menuju ke hilir dan juga ke arah hulu Sungai Mahakam. Akses jalan darat yang ditutup adalah pertama perbatasan Kubar dengan Kutai Kartanegara di Kecamatan Bongan, Kecamatan Mokmanar dan Kecamatan Penyinggahan. Kedua, perbatasan Kubar dengan Provinsi Kalteng di Bentian Besar. Ketiga, perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering. Kemudian perbatasan Kubar dengan Penajam Pasir Utara di Kecamatan Bongan, serta perbatasan Kubar dengan Kabupaten Pasir di Kecamatan Bongan. Kebijakan itu diturunkan Bupati Kutai Barat FX Siapan dengan menerbitkan surat nomor 10 tanggal 1 April 2020. Surat dengan judul Instruksi Bupati Kutai Barat berisikan instruksi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat dan Lurah serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu.
Penutupan akses masuk ke Kutai Barat dikecualikan untuk kendaraan angkutan barang dan logistik kesehatan, pangan, BBM, LPG, serta keperluan urgent lainnya. Warga merespon kebijakan itu sebagai tindakan yang baik, karena masyarakat juga sangat khawatir dengan penyebaran virus corona. Saya sih jujur sebagai masyarakat biasa aja, terus terang merasa sedikit aman dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan itu menurut saya bukan lockdown sih, dia itu seperti membatasi mobilitas masyarakat keluar masuk, khususnya dari luar Kutai Barat sampai ke dalam Kutai Barat. Karena kalau kita tahu sendiri kebijakan lockdown itu ada di tangan pemerintah pusat. Jadi mungkin kebijakan pemerintah pada saat ini yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir lah penyebaran COVID-19. Sebagai masyarakat Kutai Barat sendiri, saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah yang mau mengisolasi sementara daerah Kabupaten Kutai Barat. Hal ini untuk mencegah masyarakat keluar dan masuk daerah Kutai Barat agar tidak ada terjadinya penyebaran virus corona ini. Karena yang mana kita tahu kan virus ini penyebarannya sangat cepat sekali. Kita tidak ingin hal itu terjadi di daerah Kabupaten Kutai Barat seperti yang sudah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya sangat setuju sih dengan kebijakan itu. Saya sangat setuju. Untuk masyarakat Kutai Barat, khusus Kecamatan Bigung, kita sangat setuju karena itu untuk mencegah rantai virus corona, itu supaya itu tidak akan tersebar khusus di Kabupaten Kutai Barat. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Tak ada larangan bagi warga Balikpapan yang ingin ke Samarinda. Kegiatan penjagaan di perbatasan pintu masuk kota Samarinda adalah pembatasan wilayah, di mana setiap orang diperiksa dulu suhu tubuh dan kesehatannya. Simak informasinya. Hari kedua setelah turunnya kebijakan Wali Kota Samarinda menjaga gerbang perbatasan di Jalan Soekarno-Hatta, sekitar kilometer 4 Lojanan berjalan lancar. Ratusan mobil yang masuk dari arah Balikpapan mengikuti prosedur menepi dulu, di mana sopir dan seluruh penumpangnya diperiksa suhu tubuhnya. Tak ditemukan ada sopir maupun penumpang yang tinggi suhu tubuhnya. Hari sebelumnya ada yang suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan oleh petugas medis disarankan untuk diperiksa ke paskes atau rumah sakit. Itu di garis bawahnya bukan penutupan, tapi pembatasan. Mekanismenya begini. Kita menyetop kendaraan seluruhnya yang berasal dari Balikpapan, itu kita cek, terutama kita cek kesehatannya Pak ya. Kita cek pakai infrared termometer. Kalau misalnya lebih daripada 38 derajat, itu kita bawa ke posko, kita data orangnya. Kalau dia tidak ditemukan gejala COVID, misalnya sesak napas, batuk, itu kita suruh berobat saja. Kalau ditemukan misalnya ada gejala sesak napas apa segala macam, kita akan segera larikan ke rumah sakit. Demikian. Gagasan menjaga pintu gerbang Kota Samarinda didorong kasus COVID-19 yang telah menjadi pandemik. Saat ini kekhawatiran muncul karena mulai membesarnya jumlah orang positif tertular virus corona di Kota Beriman. Menurut data Dinas Kesehatan Kaltim, di Balikpapan terdapat 15 warga yang positif dan 1 diantaranya meninggal dunia. Di pintu perbatasan masuk Kota Samarinda selain diperiksa suhu tubuh dan ditanya soal kesehatan, ada juga penyemprotan disinfektan bagi kendaraan maupun orangnya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda mendapat sumbangan bilik disinfektan dari sebuah asosiasi laundry, sehingga setiap yang masuk ke Kota Samarinda diminta untuk masuk ke bilik tersebut untuk mendapatkan semprotan disinfektan. Kalau orang dari Balikpapan atau ber-KTP Balikpapan, itu kita data.
Tapi kalau untuk orang KTP Samarinda, KTP Bontang, Sangatta, kita cek kesehatannya. Kalau dia normal, kita silahkan jalan. Demikian. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Trimahardika, pamit undur diri.